Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat bot WhatsApp yang terkoneksi dengan spreadsheet tanpa ngoding. Yang akan kita gunakan di sini adalah bot yang sudah selesai saya buat. Jadi kalian tinggal menggunakannya saja dan mengikuti langkah-langkah cara penggunaan ini yang sudah saya sertakan di kitabnya. Sebenarnya sudah ada videonya yang pernah saya buat, cuma saat saya membuat video-video ini botnya belum selesai. Jadi kali ini saya akan menunjukkan cara penggunaannya dengan lengkap. Oke, langsung saja kita bahas cara penggunaannya. Nah, di sini boleh kalian download terlebih dahulu repository dari bot WhatsApp spreadsheet ini. Cuma di sini yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah menyiapkan spreadsheetnya yang ingin digunakan untuk bot WhatsApp ini. Saya akan lakukan dari langkah mulai nomor 1 ini. Yang pertama, ya, buat spreadsheet yang ingin disambungkan dengan bot WhatsApp-nya, kemudian simpan ID dari spreadsheetnya. Untuk itu kita ke Google Drive untuk membuat spreadsheetnya. Punya saya akan saya taruh di folder YouTube. Bebas ya mau ditaruh di mana saja. Yang klik tanda plus kemudian Google Sheet. Ini akan membuat spreadsheet baru di folder ini. Nah, kemudian rename saja, bebas namanya. Punya saya kasih nama bot WA. Kemudian oke. Setelah itu boleh kalian tutup. Ya, seperti ini saja dulu. Spreadsheetnya boleh kalian tutup. Di sini nanti muncul file spreadsheet baru. Simpan ID-nya. Untuk ID-nya ini copy link, kemudian paste terserah di mana saja. Ya, punya saya taruh di spreadsheetnya lagi, saya taruh di sini. Paste ID itu yang ini mungkin. Nah, ini ada ID. Ya, jadi yang lain saya hapus dari sini. Ini juga saya hapus. Nah, ini adalah ID spreadsheetnya. Kita simpan saja, kemudian keluar. Ya, langkah yang 1 dan 2 sudah. Kemudian langkah yang ketiga, login di google.com. Ini kalian copy, kemudian login. Nah, di sini saya asumsikan bahwa kalian sudah memiliki akun Google. Jadi di sini saya tidak akan menunjukkan cara pembuatan Gmailnya. Ya, kalian buat tab baru. Nah, di sini saya sudah login. Ini adalah tampilan google.com saat layar HP saya buat landscape. Jadi kalau kalian tidak seperti ini tampilannya, pada browser kalian ya kan klik pilihan menu ini atau titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian kalian centang yang desktop site ini. Oke, setelah login kemudian langsung klik yang konsol ini, atau boleh langsung saja kalian ketik di address barnya itu. Di depannya ini kalian tambah console.cloud.google.com. Oke, tampilan awalnya seperti ini setelah kalian login dan masuk ke konsolnya. Kita lihat lagi di GitHub-nya. Login 3 sudah, kemudian yang keempat tuh pilih dan buat project baru. Jadi kalau sudah ada projectnya, kalian pilih saja project yang ingin kalian gunakan. Kemudian ke dashboard, ke APIs dan service. Kita kembali lagi ke halaman Google Cloud-nya. Ya, ini pilih project ini, select project. Nah, kalau punya kalian sudah ada projectnya, kalian pilih saja yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini benar-benar dari nol ya. Jadi di sini belum ada projectnya. Jadi klik new project ini atau buat project. Nah, kasih nama projectnya terserah. Punya saya namanya seperti ini. Kemudian klik atau buat project. Nah, di sini projectnya sudah ada ya. Jadi select project yang kita gunakan muncul di sini. Nah, di bagian sidebarnya klik APIs dan service ini. Nah, kita tunggu. Kita kembali lagi ke GitHub-nya, ke dashboard, kemudian ke APIs dan service. Yang ketujuh klik enable APIs dan service. Kemudian ketik sheet pada pencarian dan pilih Google Sheet API.
klik enable. Kembali lagi ke Google Cloud-nya, ya klik yang enable API and service ini. Nah sini kita cari SIP. Nah pilih yang Google SIP API ini, nah, klik, kemudian klik enable. Langkah 6 sampai 9 sudah. Kita lihat lagi di GitHub-nya. Sekarang langkah 10 ya, pada sidebar klik kredensial, kemudian klik kredensial atau buat kredensial. Copy email yang ada, kemudian klik, kemudian ke tab key dan add key, ya, create new key JSON yang kita lakukan langkah 10 sampai 13 ini. Kita ke halaman Google Cloud-nya lagi ya, pada sidebar ini klik yang kredensial, create kredensial atau buat kredensial ini. Pilih yang service account, kemudian isi namanya terserah ya, bot WA gini aja, ID-nya ini terserah, kemudian create and continue. Ini kita continue saja, kemudian klik done. Oke, kredensialnya sudah kita buat. Kalau kita scroll ini, nah di sini ada email nih, email yang ada itu ini kita klik, emailnya ini kita copy, ya emailnya ini kita copy aja, kemudian ke tab case, ya ini tab case, kemudian add case, create new key, pilih yang JSON, ya create. Ini langkah ke-13 ini akan mendownload file JSON ini, jadi ini kalian simpan baik-baik. Oke, kembali lagi ke GitHub-nya. Kita sudah sampai di langkah 13 ya, yang ke-14 ini. Proses 13 akan mendownload file JSON, simpan baik-baik filenya, jadi file yang tadi itu. Kemudian buka file spreadsheet yang dibuat tadi, kemudian save, tambahkan email yang di copy dan buat role-nya sebagai editor, kemudian klik save. Ya, jadi kita ke Google Drive-nya lagi, buka file spreadsheet-nya, kemudian bagikan atau share. Ini share. Nah, tambahkan akun email yang kita copy di Google Cloud tadi dan role-nya adalah editor, kemudian share. Nah, kita tutup, kita kembali lagi ke GitHub-nya. Nah, sampai di sini spreadsheet yang ingin kita sambungkan dengan bot WhatsApp-nya sudah siap. Kemudian selanjutnya kita siapkan botnya. Ya, pada bagian menjalankan script botnya, yang pertama download scriptnya, kemudian ekstrak ke home termo. Nah, untuk download scriptnya ini di sini akan saya tunjukkan dua cara. Yang pertama, kita copy saja. Nah, ini alamat GitHub ini, kalian copy, kita ke termo. Nah, buka termo kalian, terserah mau ditaruh di mana saja. Punya saya taruh di folder tutorial YT. Nah, di sini akan saya download repository tadi. Ya, caranya ketikkan perintah git clone, kemudian paste link yang kita copy tadi. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, ini akan mendownload repository chatbot spreadsheet di GitHub tadi. Ya, kalau kita ls, nah sekarang sudah ada chatbot spreadsheet. Oke, ini kita clear dulu. Ini cara download yang pertama. Kita ls lagi. Ini saya hapus dulu ya. Ya, saya hapus. Kemudian ke Google Chrome lagi. Untuk cara download yang kedua, kalian ubah tampilan browsernya menjadi desktop. Nah, kita ke directory home dulu. Nah, kita pindah yang kita download barusan ke tutorial IT. Caranya kita pindah ke directory storage, kemudian share, kemudian download. Nah, kita pindahkan file yang kita download tadi. Caranya mv, ya, kemudian nama filenya adalah chatbot spreadsheet main zip. Kita pindah ke home ini, kemudian
tutorial YT, enter. Ini kita clear dulu, kita ketikkan cd ini aja untuk ke direktori home termok, kemudian ke tutorial YT kita clear lagi. Sekarang kalau kita ls, nah di sini ada file chatbot spreadsheet main, ini kita unzip atau kita ekstrak ya, chatbot spreadsheet main, enter ini aja, kita clear lagi, kita ls. Nah sekarang ada folder dengan nama chatbot spreadsheet main, ini kita rename saja biar tidak terlalu panjang. Kita hilangkan tulisan mainnya ini. Caranya ketikkan perintah mv chatbot spreadsheet main, kemudian ingin dirubah menjadi apa, jadi mainnya ini kita hapus, enter. Kalau kita ls lagi, nah sekarang namanya sudah berubah. Kita masuk ke chatbot spreadsheet, kita clear. Nah sekarang kalau kita ls, kita sudah berada di dalam folder chatbot spreadsheet yang kita download, dan isinya ini sama dengan yang ada di GitHub tadi. Oke, sampai di sini kita kembali lagi ke GitHub-nya. Oke, langkah 1 dan 2 sudah ya, sudah kita download, juga sudah kita ekstrak. Nah, di sini tulisannya home termok. Cuma sebenarnya terserah ya. Punya saya tadi saya taruh di dalam tutorial YT. Oke, untuk langkah ketiga, pindahkan file JSON yang kita download ke dalam folder bot. Kemudian buka file config JSON, isi ID spreadsheet dan nama file key kredensial. Jadi nama file JSON-nya. Dan kembali lagi ke termoknya. Ya, jadi tadi file JSON-nya itu ada di internal download. Jadi ini kita pindah ke direktori home termok, kemudian kita ke direktori internal download. Ya, cd, kemudian storage, share, download, enter. Ini saya clear dulu. Kalau kita ls, kita scroll. Tadi kalau tidak salah nama file JSON-nya adalah bot WA. Ya, ini adalah file-file dan folder yang ada di direktori internal download. Kita cari filenya. Nah, yang ini ya, bot WA, kemudian 4018 ini. File extensionnya adalah JSON. Ini kita pindah mv, kemudian bot, tab saja gini. Tujuan direktorinya home, kemudian tutorial YouTube, kemudian chatbot spreadsheet, enter. Oke, ini saya clear dulu. Kemudian cd untuk ke home termok, ya, tutorial YT, kemudian chatbot spreadsheet. Saya clear lagi. Kalau kita ls, nah sekarang ada file JSON yang kita pindah tadi. Nama filenya ini kita copy, kemudian kita ke folder config, ya, cd config. Kalau saya ls, di sini ada config JSON. Kita buka ya config JSON-nya dengan editor V. Nah, ini bagian codingnya cuma sedikit ini. Nah, di sini ada key file name ini. Ini kita ganti dengan nama file yang kita download tadi. Ya, ci, kemudian tanda petik. Jadi kalian paste di sini. Yang kalian paste aja. Ini kita hapus, di belakangnya tambah tanda petik. Nah, ganti value dari key file name ini sesuai dengan file JSON yang kalian punya. Kemudian yang selanjutnya adalah sheet ID-nya, ini kalian ganti juga, sesuaikan dengan ID spreadsheet-nya. Nah, tadi ID spreadsheet-nya itu saya simpan di file spreadsheet-nya. Jadi kita ke Google Drive-nya. Ya, ini kita buka. Kemudian ini kita copy. Kembali lagi ke termoknya. Kemudian paste di sini. Nah, seperti ini untuk config-nya ya. Escape, kemudian -2W untuk simpan, ya, kemudian key untuk keluar. Oke, ini kita clear. Kemudian kembali ke direktori bot WhatsApp-nya. Nah, sebenarnya ini sudah siap ya. Cuma tadi lupa dependensiesnya belum kita install. Sebenarnya setelah kalian download repositorinya, ya, masuk ke dalam repositorinya, kemudian jalankan npm install, enter. Ini akan mendownload dependencies yang dibutuhkan oleh chatbot spreadsheet ini. Oke, kita tunggu saja.
di sini sudah selesai ya, sudah berhasil installnya. Ini saya clear lagi. Sampai di sini setupnya sudah selesai untuk spreadsheet dan bot WhatsAppnya. Kita kembali lagi ke GitHub-nya, masuk ke folder bot dan jalankan perintah npm install. Ini sudah barusan. Untuk menjalankan botnya, jalankan perintah npm run bot ya, kemudian scan barcode yang muncul dengan nomor akun WA yang ingin dijadikan bot. Ya, kita coba saja. Kembali ke termuknya ya, tadi untuk menjalankan botnya kita jalankan perintah npm run bot, enter. Oke, di sini error ya, cannot find module di watching. Ini lupa, saya belum ganti pada file index.js nya, tapi jangan khawatir, nanti saya ganti langsung di GitHub-nya. Jadi kalian tidak usah melakukan yang ini. Nah, untuk saat ini akan saya ganti ya. Ini saya clear dulu, kemudian saya edit index.js-nya. Kalian tidak usah melakukan ini karena saat kalian download nanti, karena setelah selesai membuat video ini langsung saya ganti di GitHub-nya. Jadi ini kita ganti WSGI socket. Nah, ini kita ganti seperti ini, escape, kemudian titik 2 w key. Kita coba kita jalankan lagi npm run bot. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Ini tinggal kita scan. Sekarang akan saya scan dengan WA saya. Tidak berhasil sepertinya, ini terlalu besar. Jadi saya perkecil dulu, kemudian saya scan. Setelah muncul bot siap digunakan, ini berarti botnya sudah siap kita gunakan ya. Cuma file spreadsheet-nya tadi masih kosong ya, jadi nanti kita baca lagi di GitHub-nya. Ini kita matikan dulu ya, Ctrl C, kita clear lagi, kemudian kita coba jalankan lagi npm run bot. Sekarang botnya sudah siap, kita kembali ke Chrome-nya. Jadi bot siap digunakan. Nah, sampai di sini ya, intinya spreadsheet dan botnya sudah selesai. Kemudian kita lihat fitur-fiturnya. Untuk yang pertama, pesan default untuk melihat komen dan gate. Karena spreadsheet-nya tadi masih kosong, jadi kalau kita gunakan ini nanti error. Ini kalau kita scroll ke bawah, sebenarnya saya sudah pernah membuat video tentang pembuatan autorespon ini. Oke, langsung saja. Di sini kita ke spreadsheet-nya, kemudian yang ini kita hapus saja, kemudian kita ganti nama sheet-nya menjadi menu, kemudian oke. Untuk membuat kata kunci ini harus kita taruh di kolom C, karena saya ngodingnya saya buat seperti itu. Jadi di kolom C ini kita buat key atau kata kunci, kemudian di kolom D ini adalah jawabannya, dan di kolom E ini adalah deskripsi dari kata kuncinya. Yang pertama ini hanya nyoba saja ya, kata kuncinya kita buat misalkan ping, kemudian jawabannya pong, dan deskripsinya ini kita buat tes gini aja. Untuk yang kedua, misalkan kata kuncinya adalah hai, dan jawabannya kita buat halo. Kemudian deskripsinya kita buat untuk menyapa bot. Nah, kita buat dua ini saja dulu. Kata kunci itu maksudnya kalau ada yang mengirimkan pesan dengan ping, oleh botnya akan dibalas pong. Kita simpan, kemudian kita kembali ke termuknya. Kita jalankan lagi npm run bot. Oke, botnya sudah siap. Kita kembali ke WhatsApp-nya. Sekarang kita ketik panduan kirim. Nah, sekarang botnya membalas. Yang berikut ini adalah format pesan dan penjelasan untuk menggunakan bot ini. Yang ketik menu bot untuk mendapatkan info tentang menu dari bot. Kemudian yang kita buat di spreadsheet tadi ini muncul di sini. Kemudian tes ini adalah deskripsinya tadi, untuk menyapa bot ini juga deskripsinya. Jadi sebaiknya deskripsi itu kalian isi dengan cara penggunaan dari kata kunci itu, atau penjelasan apa saja yang sekiranya bisa berguna untuk user botnya. Sekarang kita coba mulai dari menu bot ini ya. Menu bot ini adalah default ya, default dari codingan botsnya untuk menu bot ini. Jadi walaupun tidak kita buat
pada spreadsheetnya menu pot ini tetap muncul di sini. Oke, kita kirim, kita lihat seperti apa balasannya. Balasannya seperti ini. Ketik panduan untuk mengetahui apa saja menu yang tersedia. Kemudian kita ketikkan ping, kirim, nah dibalas pong. Jadi sesuai yang kita buat pada spreadsheetnya tadi. Kita ketikkan hai, kemudian kirim, nah dibalasnya halo. Oke, ini untuk membuat template auto respon. Kita kembali ke GitHub-nya lagi. Kemudian fitur yang selanjutnya, input data ke spreadsheet. Kemudian data yang ingin diinput bebas sesuai dengan kebutuhan. Untuk input data ini misalkan kita coba seperti ini. Yang kita kembali ke spreadsheetnya, kita buat sheet baru yang kita rename, misalkan nama sheetnya peserta turne. Untuk nama sheet ini jangan menggunakan spasi ya, kalian gunakan tanda minus seperti ini atau tanda underscore, karena bisa jadi error nanti saat kalian menggunakan tanda spasi. Oke, kemudian kita ke sheet menu, kita tambah misalkan key-nya itu adalah rek spasi turne. Untuk menginputkan data ke sheet dari spreadsheet yang kita sambungkan dengan bot WA ini, nanti user itu harus menggunakan kata input. Nah, jadi pada jawabannya ini kita buat seperti ini ya, input kemudian nama sheetnya. Nah, untuk nama sheetnya itu gunakan tanda pagar. Jadi tadi nama sheetnya adalah peserta ya, underscore turne. Kemudian data yang ingin dimasukkan boleh kalian enter ya, alt enter atau ini. Untuk balasannya ini saya ketik di WA ya. Ini kita enter dulu ya. Kemudian untuk deskripsinya misalkan untuk mendapatkan formulir turne, kita simpan dulu. Nah, jadi untuk data itu mau diinputkan ke sheet yang mana, jadi nama sheetnya itu diawali pagar di pesannya nanti. Oke, kita ke WA. Balasannya misalkan seperti ini, input kemudian pagar peserta underscore turne. Nah, kemudian nama untuk key atau properties itu ya, kalau di objek JavaScript itu taruh di awal titik 2. Jadi nanti data yang diambil itu adalah yang setelah titik 2. Nama Anda misalkan ID ML, gini aja, ID Anda. Jadi kita buat 2 saja seperti ini ya, biar tidak terlalu rumit. Kemudian di bawahnya kita kasih penjelasan atau gini, salin pesan ini dan ganti sesuai dengan data Anda. Ya, ini kita copy, select all, kemudian copy. Kita kembali lagi ke spreadsheetnya. Yang ini kita hapus, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Oke, simpan. Kemudian kita ke WA-nya lagi. Ini kita hapus saja ya. Nah, kita coba lagi ketik panduan atau gini. Ini saya clear dulu chatnya, nomor, kemudian clear chat. Ya, kita ketik lagi panduan, kirim. Nah, sekarang bertambah rek turne untuk mendapatkan formulir turne. Kita coba rek kemudian spasi turne, kirim. Oh, salah ya, tadi di spreadsheetnya itu tidak ada R-nya, jadi kita ikuti saja ini biar tidak ribet. Rek spasi turne kurang R-nya ya, kemudian kita kirimkan. Nah, sekarang mendapat balasan. Jadi ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, namanya ini kita ganti misalkan ngaji modding. Yang ini ID-nya misalkan 432 1998 158 misalkan. Kemudian kita kirim. Ini mungkin masih gagal ya. Ternyata berhasil ya, data peserta turne berhasil diinput. Sekarang kalau kita lihat lagi di spreadsheetnya, kalau kita lihat pada sheet peserta turne, nah sekarang sudah ada data ngaji ngoding kemudian ID-nya. Oh ya, ini tadi lupa ya, ini terserah ya, nama misalkan kemudian ID ML. Nah, ini untuk input data, jadi kalian tinggal
olah spreadsheetnya. Jadi nanti keperluan kalian untuk apa menggunakan bot WhatsApp ini, jadi kalian tinggal olah saja spreadsheetnya tanpa harus ngoding. Ya misalkan buat pendaftaran siswa baru atau pendataan apa, cara penggunaannya seperti ini. Ini cuma contoh yang sangat simple dan sederhana. Kemudian datanya itu nanti masuk di kolom C ya, dan seterusnya. Misalkan data itu lebih dari satu, maka data yang kedua itu di kolom D, yang ketiga itu di kolom E, dan seterusnya. Sengaja saya buat seperti ini ya, untuk kolom A dan B nya ini. Misalkan kalian nanti ingin menambahkan nomor ya, jadi kalian tambahkan saja manual di sini. Oke, ini untuk input. Selanjutnya untuk mengambil data dari spreadsheet. Contohkan langsung ambil data yang ini saja ya. Jadi kita ke WA nya lagi, kita coba kita tambahkan data lagi ya, dengan data yang berbeda. Misalkan EVOS misalkan ya, EVOS RRQ misalkan. Kemudian ID nya 234558198 atau 189. Kirim, kita lihat lagi di spreadsheetnya, datanya sudah masuk ya. Sekarang kita tambah di menunya, kita buat menu lagi, misalkan list peserta. Kemudian deskripsinya untuk melihat daftar peserta turne. Untuk balasannya saya ketik di WA lagi. Untuk mengambil data dari spreadsheet itu kata kuncinya harus diawali dengan info, kemudian dari nama sheet apa. Yang tadi peserta itu nama sheetnya adalah peserta underscore turne. Nah, salin pesan ini untuk daftar peserta ya. Ini kita copy ya, select all, kemudian copy, kita hapus lagi, kemudian kembali ke spreadsheetnya, kita paste di bagian yang ini. Paste, nah simpan. Kemudian kita coba ya list, atau kita ketik panduan dulu ya, kirim. Nah ini list peserta. Ini kenapa muncul seperti ini? Ini tadi karena salah master itu ya. Ini nggak apa-apa, kita ketik yang list peserta, kirim, dan ternyata hanya dibalas seperti ini. Ya ini karena salah master tadi. Oke, nggak apa-apa. Intinya di sini ya, kalau untuk mendapatkan data dari spreadsheet itu harus menggunakan kata kunci info, kemudian diikuti nama spreadsheetnya yang diawali dengan pagar. Kalau untuk input data tadi diawali dengan kata kunci input. Oke, ini kita coba salin ya, copy, kemudian paste, kita kirim. Sekarang dibalas sesuai dengan data yang ada pada sheet peserta turni. Oke, ini untuk fitur input dan ambil data dari spreadsheet. Nah, untuk lebih lengkapnya di YouTube saya itu ada beberapa short ya. Jadi boleh kalian lihat nanti. Misalkan kalian memiliki beberapa produk, ini ada di video short saya ini. Mau kalian gunakan untuk apa itu nanti sesuai dengan keperluan kalian dan sesuai dengan kepiawaian kalian untuk mengolah data di spreadsheetnya ini. Jadi kalian tidak perlu ngoding. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah ini juga ada fitur terminal. Misalkan kalian ingin menjalankan perintah-perintah bot itu melalui terminal. Fiturnya banyak ya, bisa cek nomor di terminal apakah nomor tersebut aktif di akun WA atau enggak. Bisa juga melalui spreadsheet ya, videonya sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Sekarang kita coba yang bot terminal saja ya. Perintahnya itu ya npm run bot terminal. Ini kita copy saja. Sekarang kita ke termoknya. Nah ini kita matikan, Ctrl C, kita clear, kemudian kita paste ya, kita paste npm run bot terminal, enter. Nah bot siap. Masukkan komen. Ini nanti kita tidak tahu apa komennya ya, ini boleh kalian ketik sembarang, kemudian enter. Nah nanti akan muncul seperti ini ya. Yang kalian ketik ini bukan salah satu dari komen itu berita ya. Kemudian di bawahnya
berikut ini daftar perintah atau komen yang tersedia. Ya, untuk menu itu 6. Nah, ini akan memunculkan daftar menunya. Atau boleh ketik tulisannya menu. Ini sama saja nanti ya. Kemudian bisa juga clear dengan angka 7 misalkan. Nah, ini akan membersihkan termuknya. Kita ketik 6 lagi untuk melihat menunya. Misalkan ingin mengirimkan pesan dari terminal, ketik 2. Atau boleh tulis tulisannya ini. Ya, biar simpel saya ketik angkanya saja. Nah, masukkan nomor tujuan. Misalkan ya 081, kemudian enter. Oke, ini error. Nanti saya perbaiki di GitHub-nya. Kalian tidak usah khawatir dengan ini. Oke, ini saya clear dulu. Kemudian akan saya perbaiki. Ya, tadi ada di folder config. Oh, di folder lib. Ya, kemudian terminal JS. Oke, errornya ada di sini tadi. Ini saya ganti seperti ini saja. Kemudian escape -2 wg. Kita coba jalankan lagi. Ya, npm run bot terminal. Kita ketik 7 dulu biar bersih. Kemudian untuk mengirim pesan atau kita ketik 6 agar menunya muncul. Kemudian kita ketik 2. Masukkan nomor tujuan. Enter. Oh, nomor yang Anda masukkan tidak terdaftar. Kita gunakan seperti ini, 6281. Enter. Salah ya. Jadi setelah nomor itu tidak terdaftar, ini kita masukkan komen lagi, yaitu angka 2 untuk mengirim pesan. Kemudian nomor tujuan 62. Nah, seperti ini. Enter. Nah, sekarang masukkan pesan. Jadi kalau nomor yang dimasukkan itu salah, nanti akan muncul seperti ini. Nomor yang Anda masukkan tidak terdaftar. Kemudian kembali ke komen. Kalau nomornya itu benar, nanti kita akan diminta memasukkan pesan. Misalkan pesannya itu halo. Ya, enter. Nah, pesan telah dikirim. Sekarang pesannya masuk ya di sini. Nah, pesannya masuk di sini. Oke, ini kita clear dulu dengan angka 7. Kita ketik 6 lagi. Untuk menu yang lain kalian silahkan coba sendiri ya. Kalau ada yang gagal atau error, nanti silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.